Apa yang terjadi di sirkuit Jerez benar-benar bukan sekedar hasil balapan biasa. Ini adalah momen yang mengubah cara dunia memandang talenta balap Indonesia. Dalam hitungan menit, nama Kiandra Ramadipa melonjak dari sekadar prospek menjadi ancaman nyata di level internasional. Seorang rookie memulai balapan dari posisi ke-17, posisi yang dalam logika balap hampir identik dengan peluang yang sangat kecil untuk menang, namun ia justru membalikkan seluruh prediksi. Sebelum lanjut, kalau kamu pikir ini baru permulaan dari kebangkitan pembalap Indonesia di dunia balap internasional, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang juga, karena kita bakal terus update setiap langkah Kiandra Ramadipa dan Veda Ega Pratama di lintasan dunia. Dukungan kalian sangat berarti, bukan cuma untuk channel ini, tapi juga untuk para pejuang merah putih yang sedang membawa nama Indonesia bersinar di Eropa. Tulis di komentar, kalian yakin Veda bakal comeback lebih kuat di race berikutnya? Kita dukung bareng sampai podium tertinggi. Oke, lanjut. Dengan gaya balap agresif namun tetap terkontrol, Ramadipa memecah keraguan yang selama ini melekat pada pembalap Asia di kelas Eropa. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah pernyataan bahwa generasi baru Indonesia datang dengan mentalitas berbeda, menyerang tanpa takut, membaca balapan dengan dingin, dan mengeksekusi setiap peluang dengan presisi tinggi. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bagaimana kemenangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Setiap gerakan terlihat seperti bagian dari rencana besar. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa menang, tetapi seberapa cepat ia akan melangkah ke level berikutnya. Jerez dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknis di kalender balap, lintasan yang sering menjadi pembeda antara pembalap berbakat dan pembalap luar biasa. Tikungan-tikungan cepat yang mengalir, zona pengereman tajam, serta permukaan aspal yang menuntut manajemen ban sempurna menjadikan trek ini sangat tidak bersahabat bagi pembalap muda. Namun di tengah kompleksitas itu, Ramadipa tampil seolah ia memiliki pemahaman mendalam tentang setiap inci lintasan. Ia tidak hanya cepat di sektor lurus, tetapi juga stabil di area teknis yang biasanya menjadi titik lemah rookie. Disinilah terlihat bahwa kemenangan ini bukan sekedar hasil keberanian, melainkan kombinasi antara kecerdasan membaca lintasan dan kedisiplinan dalam menjaga ritme. Ia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus masuk ke celah, dan kapan harus mengambil resiko. Dan yang paling penting, ia tidak terjebak dalam kekacauan grup tengah yang terkenal brutal di Rookies Cup. Tapi tunggu dulu, bagian paling mengejutkan justru terjadi setelah ia mulai mendekati grup depan. Dalam balapan dengan grid yang sangat rapat seperti Red Bull Rookies Cup, naik beberapa posisi saja sudah merupakan pencapaian besar. Namun Ramadipa melakukan sesuatu yang jauh melampaui ekspektasi. Dari posisi ke-17, ia harus melewati setidaknya 16 pembalap dengan level kemampuan yang hampir setara. Setiap lap menjadi pertarungan intens, setiap tikungan membuka peluang sekaligus resiko besar. Turbulensi angin dari rombongan besar, tekanan psikologis dari pembalap lain yang sama agresifnya, hingga ancaman insiden di setiap sudut lintasan. Semuanya harus ia hadapi tanpa ruang untuk kesalahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia tampil semakin tajam seiring berjalannya balapan. Overtake demi overtake dilakukan dengan bersih tanpa kontak berbahaya, menunjukkan kontrol motor yang luar biasa matang untuk usianya. Ia tidak sekadar menyalip, ia mendominasi situasi. Dan ketika ia mulai masuk ke posisi 10 besar hanya dalam beberapa lap awal, pedok mulai menyadari, ini bukan kebetulan, ini adalah sesuatu yang lebih besar. Menariknya, di balik performa luar biasa ini, ada faktor mental yang memainkan peran krusial. Ramadipa sendiri mengakui bahwa ia terinspirasi oleh sosok seniornya, Veda Ega Pratama, nama yang lebih dulu membuka jalan bagi pembalap Indonesia di level internasional. Keberhasilan Veda menembus persaingan global memberikan efek psikologis yang sangat kuat, menciptakan semacam keyakinan baru bahwa pembalap Indonesia tidak lagi hanya sekedar peserta, tetapi bisa menjadi pemenang. Inspirasi ini terlihat jelas dalam cara Ramadipa menghadapi tekanan. Tidak ada kepanikan, tidak ada keputusan gegabah. Ia membalap dengan keyakinan penuh, seolah tahu bahwa hasil besar memang sedang menunggunya. Ini bukan hanya soal kecepatan, ini tentang mentalitas juara yang mulai terbentuk dalam ekosistem balap Indonesia. Namun di tengah ketenangan itu, satu hal mulai mencuri perhatian. Strategi balapnya terlihat terlalu rapi untuk ukuran rookie. Saat balapan memasuki fase krusial, Ramadipa mulai menunjukkan senjata rahasianya, strategi pengereman dalam yang sangat presisi di tikungan lampat Jerez. Disinilah ia mulai benar-benar mengancam pembalap-pembalap terdepan, seperti Jaroslav Karpishin dan Matteo Marunganda. Ia tidak terburu-buru mengambil alih posisi, melainkan terus menempel ketat, membaca pola lawan, dan menunggu momen yang tepat. Setiap pergerakan terasa seperti kalkulasi matang, bukan insting semata.
Dan ketika lap-lap terakhir tiba, ia melakukan serangan yang menentukan, bersih, tajam, dan tidak memberi ruang bagi lawan untuk membalas. Dalam hitungan detik, ia berubah dari pengejar menjadi pemimpin balapan. Dan di titik inilah, seluruh narasi berubah total, karena yang sebelumnya terlihat seperti comeback luar biasa, kini berubah menjadi dominasi penuh. Tapi yang terjadi setelah garis finish justru membuat momen ini jauh lebih ikonik. Begitu melewati garis finish di posisi pertama, emosi yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Dan itulah momen yang langsung mengunci kemenangan ini sebagai salah satu yang paling ikonik musim ini. Kiandra Ramadipa tidak hanya merayakan, ia menyampaikan pesan. Aksi Willy yang ia lakukan di lintasan lurus Jerez bukan sekedar selebrasi spontan, melainkan simbol keberanian dan pembuktian. Di hadapan ribuan penonton Eropa, di trek yang melahirkan legenda, seorang pembalap muda Indonesia berdiri sebagai pemenang dengan penuh percaya diri. Di pit lane, suasana berubah menjadi euforia. Tim, kru, hingga delegasi Indonesia menyambutnya dengan sorakan penuh kebanggaan. Ini bukan hanya kemenangan individu, ini kemenangan kolektif. Dan yang lebih menarik, kamera internasional mulai menangkap satu hal yang sama, ekspresi percaya diri yang tidak biasa dari seorang rookie. Tapi tunggu, momen paling emosional justru belum terjadi. Ketika lagu Indonesia Raya mulai berkumandang di podium Jerez, suasana langsung berubah drastis. Dari riuh selebrasi menjadi hening yang penuh makna. Ramadipa berdiri tegak, matanya tertuju pada bendera merah putih yang perlahan naik ke posisi tertinggi. Ini bukan sekedar seremoni, ini adalah simbol pengakuan dunia. Dalam momen tersebut, terlihat jelas emosi yang tidak bisa disembunyikan, binar mata yang menunjukkan bahwa perjuangan panjang akhirnya terbayar. Bagi penonton di Indonesia, ini adalah momen kebanggaan nasional. Namun bagi pedok internasional, ini adalah sinyal bahwa peta kekuatan mulai bergeser. Bahasa balap memang universal, dan hari itu Indonesia berbicara dengan sangat lantang. Tapi di balik momen haru itu, ada satu aspek yang mulai dianalisis lebih dalam oleh para pengamat. Bagaimana sebenarnya Ramadipa bisa seefektif itu di lintasan? Disinilah sisi teknis mulai memainkan peran penting, dan ini yang sering luput dari perhatian publik. Dalam Red Bull Rookies Cup, semua pembalap menggunakan motor KTM dengan spesifikasi yang sama. Artinya, tidak ada keunggulan mesin, tidak ada faktor teknis yang bisa disalahkan atau dijadikan alasan. Satu-satunya pembeda adalah bagaimana pembalap dan timnya memaksimalkan setting motor. Dan Ramadipa bersama timnya tampaknya menemukan kombinasi yang sangat ideal untuk karakter Jerez. Suspensi yang stabil di tikungan teknis, manajemen ban yang konsisten hingga lap terakhir, serta akselerasi keluar tikungan yang halus namun efektif. Semuanya bekerja dalam harmoni. Data pasca balapan bahkan menunjukkan bahwa ia memiliki kestabilan kecepatan yang sangat tinggi di sektor-sektor krusial. Ini bukan hanya soal skill, ini soal pemahaman teknis yang matang. Dan di titik ini, satu pertanyaan mulai muncul. Apakah ini tanda bahwa pembalap Indonesia sudah naik level secara keseluruhan? Reaksi dari media internasional datang dengan sangat cepat, dan hampir semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ini adalah salah satu performa paling impresif dalam beberapa tahun terakhir di ajang Rookies Cup. Media Spanyol dan Italia mulai mengulas profil Ramadipa secara mendalam, menyebutnya sebagai dark horse yang kini berubah menjadi ancaman nyata. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa cara ia membaca balapan mengingatkan pada gaya pembalap top Moto3. Belum ada konfirmasi resmi, tapi menurut kabar dari pedok, beberapa talent scout dari tim Moto3 sudah mulai memantau pergerakannya secara serius. Ini adalah fase krusial dalam karir seorang pembalap muda. Satu performa besar bisa membuka banyak pintu, dan Ramadipa baru saja mengetuk pintu itu dengan sangat keras. Tapi yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bagaimana ia sendiri merespon semua sorotan ini. Alih-alih larut dalam euforia, Ramadipa justru menunjukkan sikap yang sangat tenang dan terukur. Dalam wawancara singkat setelah balapan, ia menegaskan bahwa ini hanyalah awal. I feel amazing, but this is just the beginning, ujarnya dengan nada yang sederhana namun penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa konsistensi adalah kunci untuk naik ke level berikutnya. Fokusnya langsung beralih ke seri berikutnya di Le Mans, sirkuit yang memiliki karakter berbeda dan tantangan baru. Disinilah mentalitas juara benar-benar diuji. Apakah ia bisa mengulang performa atau ini hanya satu momen puncak? Namun, jika melihat bagaimana ia mengeksekusi balapan di Jerez, banyak yang mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Dan jika pola ini berlanjut, maka dunia mungkin sedang menyaksikan lahirnya bintang besar berikutnya dari Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh ia bisa melangkah? Jika melihat lebih dalam, kemenangan ini bukan hanya soal satu balapan, ini adalah cerminan dari perubahan besar dalam sistem pembinaan balap Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat jelas adanya peningkatan kualitas dari sisi pelatihan, exposure internasional, hingga pendekatan teknis yang lebih modern. Ramadipa adalah produk dari sistem tersebut, pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga memahami data, strategi, dan manajemen balapan dengan sangat baik. Ia tidak datang ke Eropa sebagai underdog tanpa arah, melainkan sebagai bagian dari generasi yang sudah dipersiapkan untuk bersaing. Dan ini yang membuat banyak tim mulai melirik lebih serius, bukan hanya individu Ramadipa, tetapi keseluruhan pipeline talenta dari Indonesia. Jika satu pembalap bisa tampil seperti ini, maka besar kemungkinan akan muncul nama-nama lain dengan kualitas serupa. Tapi di balik optimisme itu, ada tekanan baru yang mulai terbentuk. Ekspektasi kini berubah, dan itu terjadi sangat cepat. Dari yang awalnya hanya berharap bisa finish di posisi poin, kini publik mulai menuntut podium, bahkan kemenangan. Ini adalah sisi lain dari kesuksesan yang sering tidak terlihat. Tekanan dari media, penggemar, dan bahkan dari dalam tim sendiri bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Namun, sejauh ini, Ramadipa menunjukkan bahwa ia memiliki fondasi mental yang cukup kuat. Ia tidak terbawa arus hype, tidak terlalu banyak bicara, dan tetap fokus pada proses. Dalam dunia balap yang penuh distraksi, kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai adalah aset yang sangat berharga. Dan jika ia mampu menjaga keseimbangan ini, maka peluangnya untuk terus berkembang akan semakin besar. Tapi tentu saja, tantangan berikutnya tidak akan lebih mudah, justru sebaliknya. Le Mans kini menjadi titik berikutnya yang akan menguji konsistensi Ramadipa. Sirkuit ini memiliki karakter yang sangat berbeda dibanding Jerez, lebih stop and go dengan tekanan besar pada pengereman dan akselerasi keluar tikungan lambat. Ini berarti pendekatan yang ia gunakan sebelumnya tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Adaptasi akan menjadi kunci. Dan disinilah biasanya pembalap muda mulai terlihat batasnya. Apakah mereka bisa menyesuaikan diri dengan cepat atau justru kehilangan momentum? Namun, melihat bagaimana Ramadipa membaca situasi di Jerez, ada indikasi kuat bahwa ia memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Ia tidak terpaku pada satu gaya, melainkan fleksibel dalam menghadapi kondisi berbeda. Tapi tetap saja, Le Mans adalah ujian nyata, dan hasil di sana akan menentukan apakah kemenangan di Jerez adalah awal dari tren atau hanya satu lonjakan sesaat. Yang juga tidak kalah menarik adalah bagaimana rival-rivalnya mulai merespons. Setelah satu pembalap menunjukkan performa dominan, biasanya akan ada reaksi balik dari kompetitor, baik dari sisi strategi maupun agresivitas di lintasan. Nama-nama seperti Karpishin dan Marulanda tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang dengan persiapan lebih matang, mungkin dengan pendekatan yang lebih defensif terhadap Ramadipa. Ini berarti ruang geraknya akan semakin sempit, dan setiap overtake akan menjadi lebih sulit. Dalam situasi seperti ini, kecerdasan balap kembali menjadi faktor penentu. Dan jika Ramadipa mampu tetap unggul di tengah tekanan yang meningkat, maka statusnya sebagai ancaman serius akan semakin solid. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi dianggap sebagai pembalap biasa. Pada akhirnya, kemenangan di Jerez adalah lebih dari sekadar angka di papan klasemen. Ini adalah titik awal dari cerita yang lebih besar. Sebuah cerita tentang keberanian, tentang perubahan, dan tentang bagaimana satu performa bisa mengubah persepsi global. Kiandra Ramadipa kini membawa harapan besar di pundaknya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh ekosistem balap Indonesia. Dan jika ia mampu menjaga momentum ini, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat bendera merah putih kembali berkibar di level yang lebih tinggi. Moto3, Moto2, bahkan mungkin MotoGP di masa depan. Dunia sudah mulai memperhatikan, Paddock sudah mulai berbicara, dan satu hal yang jelas, ini belum selesai. Karena jika Jerez adalah awalnya, maka apa yang akan terjadi selanjutnya bisa menjadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.